Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Atau patutoru hamu madirimuna, tutor ditangani di bata nagupui. Asa dipatibo hamu ditikinai. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita hari ini rendah hati. Semua orang senang dan bahagia bersahabat dengan orang yang rendah hati. Petrus sendiri mau mengajak orang Kristen yang rendah hati. Bagaimana kita hidup dalam rendah hati itu? Yang pertama, mau diajak kepada kita merendahkan hati adalah membiarkan hidup kita di dalam firman-Nya. Di saat firman itu bekerja dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita, akan membawa kita sikap yang rendah hati. Karena akan firman itu terus-menerus menjadi sumbernya. Dan kerendahan hati itu mengarahkan kita akan sadar bahwa hidup kita ini adalah anugerah dan tanpa Tuhan kita tidak apa-apa. Artinya keberadaan kita menjadi sebuah keberadaan yang menyadari bahwa semuanya adalah bersumber dari Tuhan. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi tentu rendah hati itu mengajak supaya lebih banyak kita berterima kasih, bersyukur dalam hal apapun itu. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Artinya dia menyadari kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan dia mau sombong. Walaupun dia pintar, walaupun dia kaya, walaupun mereka banyak anak, walaupun banyak harta, walaupun dia pejabat, tetapi ia merasakan itu semua kuasa dari kehendak Tuhan. Jadi apa yang dia terimanya itu bersumber
semuanya dari Tuhan. Dan orang yang rendah hati itu adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, jadi jelas ia selalu mengandalkan Tuhan dalam apapun. Itulah orang rendah hati. Dia tidak selalu mengandalkan uangnya, tidak selalu mengandalkan IPK-nya, tidak selalu mengandalkan nilainya yang bagus. Namun itu dianggap adalah dalam hidupnya Tuhan yang memberikannya. Dan prinsip orang yang rendah hati adalah mengingat firman itu, orang yang rendah hati akan ditinggikan, tetapi orang yang tinggi hati akan direndahkan. Jadi kehadiran hidup kita ini seperti apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai motivasi kepada orang Kristen dan kepada anak-anaknya adalah dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di semua kerendahan hati, saudaraku. Artinya kerendahan hati itu akan dibangun dengan relasi yang dekat dengan Tuhan, yang terus menerus hidup di dalam kasih, hidup di dalam satu tujuan dan satu jiwa kebersamaan. Karena orang yang rendah hati itu selalu memasuki, yaitu dengan prinsip pola sehati, pola satu kasih, pola satu jiwa, pola saling mengasihi dalam persekutuan, dalam belas kasihan, dalam satu jiwa. Itulah orang yang rendah hati. Maka orang-orang yang rendah hati dalam persekutuan apapun itu pasti akan semakin besar. Tapi orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, yang angkuh, tidak akan lama persekutuan itu akan hancur. Persekutuan itu akan rubuh. Namun di saat orang rendah hati itulah mengutamakan kepentingan umum, mengutamakan kebersamaan, mengutamakan yaitu Tuhan dalam segala-galanya. Amin. Terima kasih Tuhan, firman makan kami agar orang yang rendah hati. Amin.